Penyebab elektabilitas Ganjar di bawah Prabowo. Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny J.A. menyebut ada sejumlah penyebab elektabilitas Ganjar Pranowo kini berada di bawah Prabowo Subianto. Hasil survei LSI, Denny J.A. dan Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei LSI mencatat hasil elektabilitas Prabowo di angka 33,9%, unggul dari Ganjar yang berada di angka 31,9%. Sementara itu, elektabilitas Anies Baswedan di urutan ketiga dengan 20,8%. Di sisi lain, survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 24,5%. Di urutan kedua, nama Ganjar muncul dengan elektabilitas 22,8%. Ada sejumlah faktor yang membuat elektabilitas bakal calon presiden dari PDIP itu kini berada di bawah Prabowo. Namun sebelum lanjut, support channel kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel ini. Ganjar dinilai gagal terkait isu kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Padahal Ganjar sudah menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Data Badan Pusat Statistik 2022 mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Tengah lebih banyak dari rata-rata Indonesia. Sebab lain turunnya elektabilitas Ganjar, yakni dampak batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Publik menilai pernyataan Ganjar menolak keikutsertaan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 merupakan salah satu penyebab Indonesia batal jadi tuan rumah. Selain itu, elektabilitas Ganjar merosot di bawah Prabowo karena bakal capres dari PDIP ini dinilai merupakan petugas partai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Denny J.A. menilai capres memang diajukan oleh partai atau koalisi beberapa partai politik. Hal itu sesuai dengan undang-undang. Namun, menurut dia, hal itu tidak berarti presiden terpilih Indonesia menjadi petugas partai. Denny J.A. menegaskan, istilah petugas partai yang disematkan kepada presiden terpilih membuat seorang presiden seperti bawahan dari partai politik. Padahal, partai politik tidak boleh posisinya lebih tinggi dibandingkan lembaga presiden dan presidennya. Tak ada dalam konstitusi, tak ada dalam tradisi politik yang sehat. Bahkan presiden harus bertanggung jawab kepada partainya, tutur Denny J.A. Denny J.A. menegaskan, dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan sehari-hari, presiden tak harus direstui terlebih dahulu oleh ketua umum partai, sebab hal itu bisa dianggap merendahkan lembaga presiden. Menurut Denny J.A., kondisi ini membuat status Ganjar dan Prabowo tak seimbang di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar Pranowo dinilai hanya berstatus petugas partai, sementara Prabowo Subianto adalah pendiri dan ketua umum partai politik. Bagaimanakah tanggapan Anda? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih.